Saya kan su video dari sebelah situ kemarin, tinggal ini kan. Coba bisa duduk di atas pusar. Ini berhenti. Kalau kita kasih cerah ini dia tetap terang kamera belakang kan? Seharusnya. Begitu. Terang layar Jo. Oh begitu. Begini. Gak ada dari ini kan? Oh. Resikonya cepat panas apa kawan? Hah? Resikonya cepat panas apa? Cepat panas dan cepat habis. Panas baru habis. Iya. Ada. Capek aku ngumpulin sumbangan lagi. Aku meratapi. Baru aku dapat. Selama 2 hari kami menikmati keindahan alam Israel yang hijau. Suka tahu sa. Ya anak. Seberapa bulan? Hampir 6 bulan kok 5 bulan menikmati padang gurun. Ya. Karena kami sudah menikmati 6 bulan padang gurun yang kering, membalas dengan 2 hari. Ada 2 musik bingung aku dengarnya. Iya. Coba ngomong dong. Kayogi kenapa nonton? Oh? Baru lihat? Nonton Kak Wati? Iya, aku kan fans Kak Wati. Tidak live di situ? Tidak. Halo guys, kami dalam perjalanan menuju Sungai Yordan, Kapernaum, ini dengan Golan bersejarah. Ini pasukan Parang. Ayogi, Kakak Rifi. Supaya ada kita punya kenangan. Nanti simpan di YouTube juga ini. Tunggu ya guys, kami sudah turun di daratan sih. Aduh, muka kayak bulat kalau begini.
Pokoknya tonton terus live. Saya tidak mau live di YouTube lagi karena di YouTube agak blur kemarin. Biar saja di Facebook. Dari atas sana tadi, dari puncak Gunung Galilea ini, kami tidak dapat jaringan di atas, jadi tidak ada pemandangan yang dapat di sini, tapi ada rekam di HP yang lain. Nanti nonton di YouTube ya guys. Selamat siang dari negara tercinta bosku. Iya, selamat siang juga. Di sini masih pagi, jam 8 pagi ini. Kami dari puncak gunung dari sana tadi terputar semua, terputar sampai di arah sana, arah barat. Wah. Sedikit lagi ke depan baru kita menikmati pemandangan ya, karena ini masih dalam lampu merah, terus pemandangannya belum terlalu bagus. Habis makan langsung tidur, Pak. Ini kami punya ala kaisra. Ini Batak kan? Hah? Kakak Batak kan? Sering lah. Sering lah, ampun lah. Ini saudara Timon. Bukan Papua. Oh, Papua betul. Bukan. Papua. Betul. Kalau abang PC dikira Papua. Iya, kebanyakan daerah. Memang di pemuka itu hampir mirip. Enggak apa-apa. Saya waktu turun. Aku kalau di Medan dibilang orang Flores. Iya, mirip sedikit. Gak percaya orang aku bilang aku orang Batak. Iya, mirip sedikit. Ini guys. Di sana adalah kota Haifa yang kemarin kami kunjungi. Mana Danau Galilea belum kan? Kita akan menuju ke Danau Galilea. Halo Kak Ina Immanuel. Kemudian Kani. Guys, tolong komentar ya kalau ada blur. Karena memang kalau blur berarti jaringan. Maunya untuk sementara jaringan masih bagus. Jadi mungkin di situ agak bagus atau tidak. Perjalanan dari Galilea menuju Sungai Yordan, Kapernaum dengan Bukit Golan. Siapa? Hai di mana? Ini guys. Ini koneksi Sulambat. Saya lagi di perjalanan. Only $90 from Thailand. I show you. Ini pohon zaitun mon, ini dari puluhan sampai ratusan tahun, ribuan tahun ini semua. Karena mereka pangkas-pangkas jadi mereka pembatang ini. Dia pembatang ini begini pendek. Ini ribuan tahun ini. Ada yang ribuan, ada yang ratusan tahun. Itulah Haifa, kota yang kami kunjungi. Haifa, Nazaret ada di sana dengan Galilea kemarin. Kami kunjungi dari sana kemarin. Ini kami menuju Sungai Yordan.
dan tempat pembuatan wine. Ini ada alpukat, mangga. Ini mangga banyak guys. Pokoknya mereka punya lahan pertanian itu sangat teratur semua. Start dari Dimona kemarin sampai di sini nih, lahan pertanian itu teratur sekali. Gandumnya beda, ribuan hektar itu gandum, terus pisang ribuan hektar. Ini semangka ribuan hektar. Pokoknya seluruh makanan itu, sayur-sayuran itu, buah-buahan itu ribuan hektar dia punya cara tanam itu, baru ganti dengan yang lain, begitu seterusnya. Coba omong pakai bahasa di situ dulu intan. Ih balagan, yelah. Weh, ini bahasa Ibrani ini siapa yang tahu semua? Kami tidak mengerti ya. Hanya beberapa kata saja yang kami tahu. Menisma, apa kabar? Ini keren. Halo, Kakak Bula, ini Mariana. Selamat kakak, selamat pagi. Menisma, Nenggrit. Menisma itu apa kabar kami? Pokoknya tempat yang kemarin tuh sama Miller ada di YouTube semua, tapi agak blur, mungkin kerasan tidak kasih cerah cahaya toh. Hari ini saya stay live di Facebook sampai tempat tujuan sampai pulang. Tetapi kalau jaringan putus nanti saya akan kembali. Ninggrit pejuang sekel kemana? Ini kami ada parah saya ini kagak. Kami tidak turun lapangan. Tunggu guys, ini masih dalam daratan pinggir gunung, jadi kasih kembali ke muka dulu. Apa tadi nama penginapan kita Kak Odi? Pikiin, PKI,IN. Nama penginapan kita. Hah? Nama penginapan. Iya, Pikiin, PKI, koma di atas. Oke. Halo Omnimus. Nyambung. Tinggal cari saya kan ini dia. Sama tempatnya masih
We still have land there. Also, they can have enough money for So ada rumah satu di situ, weh. Dari Galilea menuju Sungai Yordan, Kapernaum. Itulah dari jauh sana tadi kami sudah datang sini, guys. Ini masih lahan pertanian juga, guys. Ini buah-buahan ini. Kahal. Ini kampung Kahal. Nama aja Ini strawberry kayogi. Strawberry tuai. Wow. Ini lahan pertanian di sana. This is the same definition when you were young, when you were like me. Also, you have the definition like this. Wanted to be a farmer, wanted to be a guy. Sama sekali. Apa cowok? Ini bos menuju Danau Galilea. Will. Oh, Dia kayak dari itu bawah aja, betul. iya Danau Galilea itu, guys. Tapi dia tidak kelihatan lah ya. Wine putih manis. Budget hargamu berapa? Itu Danau Galilea. Aduh, dia pun danau. Tapi berkabut. Berkabut di sana. Kain putih, kayak cat aja biar tahu. Tahu kita lewat mana? Oh. Ambil nanti. Aku belum tentu mikir lah. Ke Indonesia ke rumah orang tua aku minum wine. Mereka aja udah berhenti. Kami menuju Danau Galilea, Sungai Yordan, Kapernaum. Guys, ini yang Danau Galilea ini. Wow, mirip Danau Toba ini kan? Kelihatan tidak di situ? Enggak lah. Ada mau kopi? Siapa? Isra sama siapa nama pemandu kita?
Ya nggak tahu aku namanya itu bos. Ini seperti di daerah mana ya ini, Sabumen ya ini guys. Mirip-mirip. Apa? Aku lagi-lagi dulu jarang sekolah, makanya nggak tahu aku kalau bisa menjelaskan. Kita sambil bawa. Kita. Rambut putih. Dikasih yang suka pakai kacamata. Pusing kepalaku. Halo Mama Novi, kamar saja Mikale. Nggak penting lah kalau kau tahu itu cok. Yang penting ilmu lah. Kami mau menuju ke Sungai Yordan. Oke lah ya Bob. Mana ada nangis gimana rasanya jalan-jalan sambil depan rel rumahnya ada ya Damnya baru astagfirullah lagi. Itu sungainya di sana. Jadi masih muter-muter lagi dia. Jadi nggak kelihatan. Wow. Lahan pertanian semua dari atas sana ke sini. Itu Danau Galilea. Sampai tadi datang di sore. Wow, dia penjaran seru. Ada huruf S. Bukan seperti jalan di Indonesia sih itu yang langsung ambil lurus. Dia semua itu huruf S jalannya. Bisa di apa? Lalui oleh kendaraan. Biasanya pakai semua. Itu lahan pertanian di sana guys. Di atas batu karang nih lahan pertanian buah-buahan semua itu. Itu. Oke, makasih ada. Tidak lagi. tidak Karena niat ah belum niat aku jadikan itu kan kalau aku niat ada kalau aku senang baru belum enggak pokoknya semua perjalanan saya akan live bisa habis. Buah itu enak tuh. nanti kalau aku rindu aku berkunjung ke Facebooknya Kak Wati. Iya, nanti di YouTube di Facebook pakai. Nah. Itu Danau Galilea. Nakura. Danau Galilea itu. Ini betul danau kok, ini laut nih. Kayak ini. Danau kok ke air laut. Tuhan ini tanaman pertanian. Sapi Hah? sapi Oh, sapi. Oh, halo sapi. Aduh, sapi beda deh, sapi Indo. Ini Danau Galilea. Yesus. punya orang ini ada kan di Danau Galilea ini dia ke air laut begitu tuh. mari kakak mari datang ke kamar kami mari Tuhan. mau pakai yang mana kakak baru nggak tahu cocoknya yang mana tunggu tenang biar saya cari di luar Saya kayak anak kandungnya suami. baru makanya semua ini yang pakai ini semua dari pakai sekarang ini orang itu ini pakai satu ini kak cocok nggak ini cocok kakak makanya Guys, makasih apa sama lagu ini. jangan Sip. Nah, itu kan ada bangunan gereja di sebelah kiri itu. Nah, itu adalah bukit. Kalau kalian baca di kitab Matius 5 atau apa yang khotbah di bukit yang bahas tentang hal kekhawatiran, ucapan bahagia, yang panjang itu semua itu dulu Yesus melakukan khotbahnya itu di bangunan itu di bukit itu. Itu guys. Nama gunungnya Bukit Batistut.
Ay. Ini musim kemarau sayang, bukan kering. Ini apa? Hijau semua ini yang jalan yang Dan di kami gunung lewat. itu juga yang Yesus telah selesai khotbah, kan murid kan banyak pengikutnya yang kelapa yang mengikuti dia dan belum makan. Nah di situ juga Yesus itu pernah melakukan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Oh, di sini. Bukit. Dan itu gereja ini Kristen Ortodoks. Itu juga. Gereja Ortodoks. Tidak kelihatan. Nanti saya minta di kakak ya. Video itu. Live. Ini daerah memang rumput di sini sudah ini apa kering karena musim kemarau kan. Oke, jadi tadi kita yang waktu dari desa itu kita sampai Ini Danau Galilea ini. 500 ketinggian 500 meter, kita turun terus sampai nanti ke ketinggian minus 200. Jadi Kami minus 200 berarti ini Danau Galilea itu lebih rendah daripada Faran. Ini tempat khotbah di bukit Kak Wati. iya. Kakak rekam ke Sebab itu sekitar. nanti di dekat danau itu sangat panas. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Yesus memberi makan. Kalian Dan lihat dia kemudian punya bisa lihat, jalan nih. di seberang dari danau ada bangunan tinggi, banyak bangunan yang ramai itu, yang padat. Nah itu adalah kota Tiberias. Tiberias. Ya. Kapernaum. Kita masuk di Kapernaum. Sebelah sana kan? Sana. Tiberias di sebelah kanan itu kota Tiberias guys ke sana. Itu Tiberias di sana. Di daerah ini guys. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti. Di sana. 5 roti dan 2 ikan. Di situ Kak Yogi, di bukit sana yang kasih makan 5 roti dan 2 ikan itu. Iya. Ini anggur Kak Wati. Bukan anggur ini. Ini apa? Mangga itu. 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 Daerah sana lah yang sebelah sana. Oke, kita mau turun ke ini gereja Santo Petrus. Jadi nanti akan diceritakan ada kisah apa di dalam. Jangan banyak barang, bawa barangnya, pakai pakaian sopan. Dan kita tetap dalam grup supaya tidak banyak makan waktu. Ke gereja Santo Petrus guys. Mana busnya? Powerbank. Ini gereja Santo Petrus guys. Kita sudah masuk ke gereja Santo Petrus. Ini foto ko rubat eurang Teos. Pulang sabar foto itu. Kita harus sudah ingat penjelasan di sana.
Semoga jaringan bagus ya guys. Dengar. Kalau Mamta sudah sampai itu sudah 2 HP nih mati ya. Itu sekarang 2 HP ini saja terjadi ya. Ya sembarang bro. Aneh-aneh sih. Aduh koneksi lambat. Gereja Santo Petrus. Dan ini Danau Galilea. Biar bisa bikin caption bagus nanti jelas. Oh, ini kayaknya dong yang lain dong. Puno seru masih di atas. Berat. You want to explain first? Yeah. One minute explaining. Breathe. After I want to go touch the water. After the water we go inside. Here inside the church. We want to go inside the church. Wow, Danau Galilea ini seperti laut. Left. Ini Danau Galilea. Iya. Aduh, tidak dengar apa-apa tuh. Tidak dengar. Ini seperti laut. Kita mandi di sini kok. Kasem sebentar mau jalan pulang berfoto. Itu gak gereja GPD itu bang. We have to speak again to the group. Must be quickly, not so. If we have to wait everybody, we will take our time. Maybe we can start. Maybe they're not interested about the story. Let's stop. You can stop. Let's go. So we are in the church of Promise to Petrus. Okay? So here you can see Jesus with Petrus. Jesus find the fishermen come to the Sea of Galilee and looking for the nets. And he come and he found fishermen that means his students. Why fishermen? Why no agriculture? Why no other people? Nah ini adalah Danau Galilea, dan di Danau Galilea ini di sini juga dulu Yesus itu menemukan waktu memanggil Simon Petrus untuk menjadi muridnya. Nah Simon itu kan dulu seorang nelayan. Nah tahu nggak kenapa kok Yesus itu malah manggil nelayan menjadi muridnya? Why fishermen? Kenapa seorang nelayan? Dan Yesus sendiri bilang Jadilah penjala manusia. jadilah penjala di penjuru Penjala manusia daripada penjala ikan. seperti itu. Kalau untuk ikan nelayan seperti itu. He said Jesus want the fishermen not only catch the fish but catch the people. Exactly. Yeah. Danau Galilea di mana He wants Tuhan men that can mengajak catch many Simon animals. Petrus beserta murid yang lain untuk Eh, jadi what we see penjala here, Sea of manusia, Galilee, bukan penjala ikan melainkan penjala manusia. Di sini sudah. in city of Tiberias area or there. And at the ancient time, that was almost the border of Israel.
border preacher. Father Hung was a city village that sit on the border. This is strange for Bratslav, because people don't like in jail. Farthest possible to the border. And only here people accept him. And when people accept him, he start to do his election, start to do a lot of needs, help to people. Jadi ini adalah Danau Galilea, dan kalau kita lihat di sana, di situ adalah dulu itu namanya kota Tiberias, dan juga situ dalam kota Tiberias. Kemudian di sebelah sana itu ada namanya Kapernaum. Jadi ini jauh dari kota seperti Nazaret. Jadi Yesus dulu kenapa kok dia pergi ke sini dari Nazaret yang kita sempat semalam? Jadi orang Nazaret itu kan menolak Yesus. Jadi dia pergi sejauh mungkin, dan kemudian dia untuk pelayanan pertama kali ini untuk menyelamatkan orang di sini. What's the sign of Petrus? When you see the picture of Petrus, the statue of Petrus, we know who is Petrus. Apa sih tanda logo dari Petrus? Kalau ada logo, kita tahu itu adalah logo menandakan Petrus. Salib terbalik. Apa tanda dari Petrus? Salib terbalik. Salib terbalik. Spear. Okay, spear. Tongkat. Tongkat. Here we don't see it because it's before. It's before. That's the first Di sini time. kita nggak melihat Before he became Petrus. sebelum dia jadi You see Petrus. spear and what? Key. Key of what? Kunci apa? What open? Kunci apa? What he open? Gereja? Church? No? Yang memegang kunci kerajaan surga. Hah? Heaven? Kayak gitu di Alkitab kayak gitu. Iya. Heaven? Yes. Iya. Heaven. Di Alkitab gitu. Dan Jesus. dia itu disuruh petir loh karena dia ini. After time, Jesus Pemarah. take his first student and tell him, Inilah tempat di mana Tuhan mengajak Simon Petrus menjadi penjala manusia. I give you the key of heaven. Yeah. You will, from now you decide what happened to the soul of man. Come to heaven or come to so he is keep the key. And now the Pope, actually the Pope, yeah, he Petrus. Jadi kenapa Petrus itu jadi pop, dianggap pop sama orang Katolik Paus? Karena dari awal Yesus menjadikan Petrus itu sebagai pemimpin. Waktu Yesus dia berjanji waktu sudah mati yang menjadi pemimpin, kan murid-murid ini kan 12 orang. Nah, yang memimpin semua rasul-rasul ini adalah Petrus. Makanya orang Katolik juga menganggap dia adalah Paus pertama. Walaupun waktu zaman Petrus belum ada yang namanya gereja Katolik, tapi mereka menganggap itu Paus pertama karena memang dia adalah pemimpin dari, kalau dulu ya rasul, kalau sekarang pastor gitu. Jadi dia pemimpin pertamanya. Let's read Boleh baca juga the ini New Bible. Yohanes 21 ayat Yohanes 21 itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Aku nggak baca semua, aku bakalan baca mulai nanti dari ayat ke-15. Jadi waktu Yesus mati, dia kan bangkit, beberapa kali kan menampakkan diri sama murid-muridnya. Nah, salah satu kan masih ingat nggak yang dia menampakkan diri sama Petrus. Nah, waktu Yesus nanya kan, kata ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan baru yang kamu tangkap. Kemudian Simon Petrus naik ke perahu menjelajah penuh ikan 150. Kemudian Yesus kan waktu mereka dapat yang sampai mau terbalik perahunya, kemudian diajak untuk sarapan kan. Kemudian diajak sarapan, kemudian mereka bercerita-cerita, kemudian kan Yesus kayak menguji Petrus yang dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang disampaikan 3 kali. Kemudian Petrus bilang, betul, engkau tahu aku mengasihi engkau, katanya. Baru kata Yesus, gembalakanlah dombaku. Kemudian kedua kalinya ditanya Yesus lagi sama si Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Katanya. Kemudian
Dijawab lagi sama Petrus, benar Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau. Baru kata Yesus lagi, gembalakanlah dombaku. Kemudian dibilang Yesus ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengan sedihlah dijawab si Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Baru kata Yesus lagi, gembalakanlah dombaku. Itulah yang bilang Yesus, kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengangkat tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, berkata Petrus, kenapa namanya Simon Petrus? Jadi nama aslinya itu cuma si Simon. Petrus itu diambil dari kata artinya Peter bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Yunani itu Kefas, artinya batu. Kenapa dibilang batu? Dia adalah batu penjuru gereja. Jadi dia sebagai batu pondasinya gereja. Kenapa? Karena dia dianggap yang imannya paling kuat. Karena waktu Yesus nanya sama murid-muridnya, kau anggap apa aku? Ada yang anggap guru, ada yang anggap rabi. Itu murid-murid sendiri. Hanya Simon yang berani pertama, engkau adalah Mesias, juru selamat. Makanya dianggap dialah batu dari iman, karena imannya itu seperti batu. One of the places, according to the tradition, one of the miracles that Jesus did is walking on the water, and it's happened here. Let's go to the water. Jadi dan kemudian ada juga, kalian ingat yang Yesus berjalan di atas air? Iya, ingat. Yang dia waktu siap melayani dari pulau seberang, kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk naik perahu supaya lebih cepat sampai. Ternyata datang angin ribut dan kemudian gelap, kemudian mereka ketakutan, mereka pikir itu hantu, ternyata itu adalah Yesus. Kemudian ditantang, kemudian Petrus itu berani yang pengen berjalan di atas air. Nah, itu kejadian juga di Danau Galilea ini. Let's go. With the stone when they ask this at the church, no, the stone when they Ini tadi kita sudah mendengarkan semua cerita tentang Simon Petrus. Ini Simon ya, Simon. Ambil HP apa buat video kayak ada. Dia udah fokus Oh, sambil tenang ya mandi. Itu semua deh sabun. Di sana ini apa, Pulau Tiberias? Tiberias. Siapa yang bilang libur? Di sana Tiberias, Gigi. Ini Danau Galilea, Tiberias di sana. Makanya dengar. Makanya dengar. Inilah Danau Galilea, guys. Di mana semua mujizat itu. Sana Kapernaum. Iya, memang tahu. Di sana arah Kapernaum. Tuhan menyuruh Simon Petrus menjadi penjala ikan. Video. Indonesia cek, come everybody take picture. Indonesia cek. Come. Lopez dan tim. Di air ini semua. Saya sentuh airnya dulu. Wow, air Danau Galilea. Tuhan menyelamatkan Simon dari perahu yang dianggap hantu itu. Terjadinya di sini juga. Ini. Kok air ini air danau aja tidak asin. Kenapa? Tidak asin lah, ini air danau nah. Jadi payah. laki-laki dong dulu. Foto. Semua. Benar. Ada perempuan di depan lagi. Perempuan depan bisa. Tidak. Dia laki-laki.
Harus ke atas ini kamu biasa. Bersihkan kulitmu dulu. I don't want to sleep. Sorry ibu. Laki-laki di depan dulu. Jampi lagi, berdiri di belakang sudah. Jangan terlalu tondok. Yang di depan duduk bye-bye, jangan berdiri begitu. Duduk kalian duduk. Nanti kami Indonesia. Okay. Okay. Video. Indonesia. Indonesia. Kamu buat foto dulu. Foto dulu. Itu latarnya. Sekali lagi di sini teman-teman. Iya. Iya, berdiri di situ. Yogi. Berdiri. Sini, Le. Cepat, nanti ngambil foto masing-masing. Cepat, orang kampung. Foto bersama dulu saya. Orang kampung. Cepat. Indonesia. Kamu barisannya. Dengar dulu. Ambil kamera bersama. Depan. Rapi. Bagian belakang. Woi, semua masuk, itu minit. Woi. Jongkok. Duh, kalian jangan kasih pele kami le, agak jongkok. Masuk dalam kolam. Selfie. Iya. Selfie. Tidak kelihatan. Sandapat. Wait, saya foto bawah dong. Tunggu, pukar. Satu kali. Mari urung. Ya, inside the chair. Woi, dia duduk kami. Satu selfie dia sendiri. Ini ama Simon, abbe ko video ya rupi ya ni. Ko rupi nanti video. Mata pasang ko rupi ya, mi het rupi. Dia telah foto dia. Oh, mah mi het emang. Mi het ami rupi. Lanjut bagaimana nih? Ini Danau Galilea. Jelas di sana. Danau. Dan di sana arah Kapernaum, di sana Tiberias. Terus ini di mana Tuhan mengajak Simon Petrus menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjala ikan. Terus juga pada malam hari di mana Simon Petrus ini rahunya itu terbalik dan Tuhan muncul, mereka pikir itu hantu tapi Tuhan yang menyelamatkan mereka. Terjadinya juga di Danau Galilea, di danau ini sudah. Itu guys. Ya. Sandang. Oke. Thank you. Guys saja. 1, 2, 3. 1, 2. Saya menyentuh airnya dulu. Air Danau Galilea. Wow. Keren ini.
Weh, kau foto saya dulu. Ibu. Ini Danau Galilea. Tentang Simon Petrus menjadi penjala manusia. Alex, tolong, please. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ganti. Satu, dua, tiga. Kayak itu. Sabar Gusti. Satu kali. Oh, Galilea. Suruh, satu kali, jangan terlalu banyak foto. Ini Destri. Ini adalah Danau Galilea, di mana Tuhan mengajak Simon Petrus. Di sini sudah mengajak Simon Petrus untuk menjadi penjala manusia. Terus Tuhan juga menampakkan diri kepada mereka pada saat mereka sedang di dalam perahu, di mana mereka pikir, Simon pikir itu hantu, tetapi Tuhan. Sehingga Simon itu turun jalan di atas air. Terjadinya di Danau Galilea ini sudah. Kita belum foto apa-apa nih hari. Ini foto beta ke foto pemandangan nih. Danau tapi seperti air laut, guys. Dia punya danau ini banyak air. Ini adalah gereja. Oke. Menyentuh air Danau Galilea. Wow. Ayo guys, lanjut perjalanan, nanti kita udah sampai ini. Mari Aten. Aduh, untung. Yang itu sudah tanda perahu itu Kayak serah. Itu tanda perahunya itu kan? Atau? Bang. Semua mari dengarku. Orang gereja. Mau pasang orang ibadah dalam. Ini bukan bisa buat. Kalau melempar batu dari jauh dosa nggak? Lemparnya apa aja bang? Itu dia perahu kan, tanda perahu. Di mana perahu itu terbalik.
Jangan sedikit kosong suara. Yang biasa kosong di kamar. Gitu. Motornya. Tidak. Ulang. Di mana yang ada toilet deh? Bapak tuh sepi mana? Tolong, bisa minta tolong kan? Ya, tolong lanjutin video dong. Lanjut di situ. Sudah saya. Apa sini? Ini kita keluar. Kami sudah keluar dari tempat Simon Petrus menjadi penjala manusia di sana, guys. Kami lanjut ke Kapernaum dengan sungai Yordan. Tadi di video yang ini tadi, Danau Galilea. Sukas mati. Kamu kenapa masuk sini? Toilet di mana ya? Weh, tolong di foto kita di situ dong, guys. Simpan di situ. Yanto, Kayanto. Kapet. Foto kita di depan situ loh.
Tidak bisa bau rokok. Weh, di sini larang merokok. Kalian ini rokok nih. Kalian terlalu ini larang merokok di situ tuh semua. Iya kan aja buat sesuatu. Aja. Sesuatu. Dijepret. Iya, cepat baru saya gitu. Supaya dong semuanya datang sana. Cepat. Mam tuh ambil juga. Dari sini. Cepat supaya dong jangan datang semua. Ini sah. Tunggu sih Mas, jangan naik dulu. Saya lagi. Ini kakak dong. Abis itu sini ya. Kakak boleh jalan dulu. As dulu. Orang ada jalan ini. Foto saya dong, jangan tidak apa-apa. Oh, ada Micu masuk. Weh, foto kami dari Micu banget dong. Thank you. Ini kami sudah keluar dari area Danau Galilea, guys. Bersama. Semua. Sudah. Warung ini nggak suka ya rumahnya. Aduh. Mabuk? Kok bisa mabuk tanpa minum? Mabuk cinta dia. Mabuk mobil lah. Dia mabuk cinta. Semua sudah siap? Ayo, Tuhan. Ready. Leader. Jadi supir kok saya. Hah? Jadi supir kok? Right, Pak. Mulutmu. Gira-gira kah? Sibuk pernah datang. Ini di kepala. Halaman mater si Mam Rence. Ini kami sudah keluar dari Danau Galilea, di mana Simon Petrus menjadi penjala manusia di sungai dan di Danau Galilea yang Tuhan bertemu dengan mereka itu. Baru apa nanti lu yang aneh-aneh. Sudah kan next? Untuk berikutnya kita langsung ke Pulang. mana nih? Langsung ke Bejawa. Kapernaum, Bejawa. Sungai Yordan. Untuk semua kawan-kawan yang Apa yang dirubah? itu ada Tuhan, foto di mana? Siapa yang ada air biasa? Ini RS nih. RS. Oh, Sudah semi. makasih kakak. Ya. Slogannya. Sudah sering ini. Bisa tidur aku lagi. Kemarin aku sudah kurang peduli. Imai dan cara latu ini ke bawah. Ini. Anu. Awas, awas. Kami banyak stok ini. Ada berapa lagi nih? Ini slogannya. Kakak, Kenapa perlu makannya ngomel? aten air layar nih kami nih. Tapi kalau Halo mama, nakeba. Ini kami sudah keluar dari Danau Galilea. Ada di video live. Danau Galilea terus. punya siapa ini? Simon Petrus. Minum. Mana Simon Petrus menjadi penjala manusia diajak oleh Tuhan. Terus juga
terjadi perahu terbalik di danau itu, di Danau Galilea ini juga, di mana Simon pikir Tuhan itu hantu. Ada di video tadi mama kayak bahasa. Tio, kau juga tadi duduk masuk tuh orang pencari. Bukan pengacara. Laki-laki masih minum kesini berdua. Orang suka belum tahu. Ini dia belum tahu foto ini. Kau juga laki-laki. Banyak. Kalian dari toilet tadi kok? Thank you. Jaringnya parah nih kok ini. Ini lanjut ke Kapernaum, Sungai Yordan dengan Danau Gola. Punya tidak. Nanti aku berbagi-bagi. Sudah semua? Enak kok ikannya, enak kok. Enak. Standar air lah. Kami banyak stok. Oh, tidak. Mama tutu. Ini Danau Galilea. Di Yohanes. Dia punya lahan pertanian ke S, huruf S. Danau itu seperti air laut. Besar sekali danaunya dari ujung sampai sini. Masuk di Kapernaum, menuju Kapernaum. Aku di hadapanmu Tuhan, Kau curahkan semua. Turun Kapernaum. Jangan ada jaketnya ya. Sampai lagi. Sampai kali. Habis ini nanti aku Masuk di Kapernaum ya. taruh.
everybody like a group, please. We're going to Kfar Nahum. Turun guys. Wow, this is Kapernaum, guys. Masuk ke Kapernaum. Waktu kami datang itu kan ada itu. Berapa itu ya? Itu di abad berapa ya? Dulu namanya Soekarno itu, yang masih Presiden Soekarno kan kesini tuh, ini masih tidak seperti ini. Masuk ke dalam Kapernaum. Itu masuk. Kamu ada yang ngomong sama saya? Kapernaum. Halo guys. Belum. Nah, mulai. Halo guys, selamat siang. Kami sekarang menuju ke You Kapernaum. mostly can Ternyata di Alkitab Kapernaum dan Galilea berdekatan. Jadi jarak antara Danau Galilea dengan Kapernaum mungkin sekitar 700 lebih. 700 apa? Tidak sampai. Sekarang kita menuju ke Tidak sampai 100, hanya 30 meter sah. kita akan Jelas. Kapernaum. Nikmati perjalanannya ya, guys. Iya. Dan kemana-mana aja tetap di live. I'm talking about always because I'm an anchorage. I don't talking like a priest. So he is because he looking for a place that nobody knows him. Jewish community. That's Masuk di Kapernaum sudah ini. Ini toilet di sini ya. Nanti tidak dapat di dalam nih kalau ke toilet nih. Saya masuk toilet dulu kok. Ada mau masuk toilet kok. Saya taruh HP di sini dong. Dibayar biar ke 2 sekel. Yakin skillnya sih bang ini memotong sama di foto nih. Tadi kita tidak dapat foto di depan. Mending foto langsung sudah daripada pulang baru. Ini punya siapa? Inilah. Halo Bapak mau. Ini Kapernaum. Belum foto. 2 3 1 2 3. Ah, Nanti ini kalau 1 2 3 1 2 3 nanti lihat mata tak tutup. 1 2 3 1 2 3. Betulan. Pidengar itu saya duluan nih. Tuh. Lihat cari. Hah? Halo. Di situ, foto di situ, berdiri di situ, foto. Oh, kami juga. Oh, foto kami juga sama foto. Sudah, Kakak. Kawati ayo. Kawati. Hah? Ayo. Kita pencet. Boleh nak Kawati foto mana? Thank you. Sudah Kawati sini.
spear without the key. After Jesus teach him, he saw that he very special man. He gave him the key. Yeah, he gave him the key. And we see the fish. He's a fisherman. He collect people. Jadi banggaan maksudnya. Jadi walaupun Petrus ini dia itu bukan apa orang nelayan, tapi pada waktu melihat waktu menjadi muridnya gitu seperti pengertian hanya dibuat seperti menandakan logonya Petrus itu memegang kunci. Now, this is a special place. It's a village, Kfar Nahum. Okay, that's a village that Jesus went Kunci surga. and lived here about Ini a year. dipegang oleh Simon Petrus. Many in the village. So there is a new church upstairs, and under the new church have very old church. The archaeology discovered the house of Petrus in the village, and around the house of village you will see a building, very old one, 4,000 years after Jesus. It's a mausoleum by 8 wall, okay, 8 wall. Decorate the house of Petrus. Jadi itu ada gereja besar di atas, nanti di tengah-tengah gereja itu seperti kita lihat ke bawah. Nanti itu adalah ditemukan oleh orang arkeologi. Kemudian di situ ditemukan ada bentuk gereja yang paling lama, sekitar berapa ratus tahun setelah Yesus. Dan kemudian gereja itu dulu dibangun di atas rumah Petrus sendiri. Dari situ nanti kalian bisa melihat bentuknya seperti muslim, seperti ada tembok-tembok lapan seperti mereka. Dan percaya itu dulu adalah tempat letaknya titiknya di mana rumah Petrus berada. So we will go now to see Ini adalah Simon Petrus memegang kunci kerajaan surga. and after we go up to the church, Dan di mana Simon tanda make itu? a hole inside and Simon Petrus. looking from up to down on Petrus' house. Dengar dari tadi. And after we go down and we go to the synagogue, to the old synagogue. Dia minta pelayan bilang saya yang salah, padahal orang ada dengar dari awal. Gereja yang spesial seperti yang tadi di tengah-tengah nanti bakalan dibuat kaca transparan untuk bisa melihat dari atas. Untuk rumahnya, dan kemudian nanti kita pergi ke sinagog. Jadi sinagog itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Kapernaum ini masih berdiri. Sudah dari zaman waktu Tuhan Yesus. Itu gereja di zaman Tuhan Yesus. Opa Simon Petrus ada pegang kunci surga ini. Aduh. Ini adalah titik tempat di mana Simon tempat tinggalnya dulu di zaman Tuhan Yesus. Di sini ada gereja sih. Ini mereka punya tempat tinggal. Oh, foi o Cheto. Actually, original house 2,000 years ago, and Jesus was Ini mereka with punya. Petrus and with his mom Petrus inside this house and make some miracle inside. Yeah. Tempat tinggalnya Petrus.
And around, we can see around a new house that been built to keep the old house inside. And this 400 years after the church is alone place. There is a very unique place. Jadi ini memang tengah-tengah itu dulu adalah bentuk asli dari rumah Petrus. Kemudian lihat seperti kamar-kamar. Begitulah dulu jenis rumah di sini. Agak miskin memang. Dan kemudian untuk menjaga bentuknya ini supaya tetap terjaga, oleh sebab itu 400 tahun setelah Yesus itu mati, kemudian mereka membentuk lingkaran seperti ini untuk menjaga bentuknya tetap utuh. We are going up to the new church. We can see the house from the new church upstairs. If you want to pray, you can pray upstairs, and then we go out. Kita ke gereja di atas, gereja baru, nanti kita bisa lihat gimana bentuknya dari atas. Arsitekturnya luar biasa, tapi bukan pakai semen pupung. Bukan semen pupung tuh. Panas. Sekarang kita masuk ke rumahnya. Corona dia. Wala ba ako kayo? Ini tempat tinggalnya kelihatan dari atas. Mereka sudah buat gereja di sini. Adol foto dari sini. Dari situ. Adol. Foto mati over ya. Oh. Oh, mati ya deh. Oh, foto ro ini. Mati deh. Oh, ada ya. Mungkin bener betul. Ma foto kau udah. Dia tahu nanti ke sini. Ah, itu mana? Ini tempat tinggalnya Simon Petrus. Tunggu ada lihat aja mana euro. Ada hemat euro. Ada hemat. Tunggu ulang lah.
Tuhan gendong menyembuhkan orang yang dari atap rumah. Di mana orang yang sakit, yang lumpuh di atas rumah berapa? Jadi kalau nek adik tolong video kalau nggak deh, sayang video kalau nggak deh, video mihit jalan HP. Nanti nih, peor ya, mama tahu. Đây có đây. Mẹ rồi, má rồi, thì thứ bây Thì thứ bây Cái này. Ini mila. Iya, maksudnya. Baik kok ya video na. Bilang sih. Begitu na begitu. Boleh, kan ya. Terus masih dong. Aduh, nanti ini dia baru mau bawa orang marah. Kurung aja dong. Macam mana mau berak kamat ya? Cuma deh. Tidak boleh tidak. Turun tak akan tahu aja. Depan sah. Ulang sana. Orang mode teram ini rapero jadi mehek di lau. Mah. Iya masing-masing dia. Kanan. Gitu. Inilah tempat tinggal rumah tinggal Petrus pada zaman itu. Keren. Ini. Betul jadi nanti lanjut di tempat. Ini tempat tinggal lah. Bukan. Dian, di sini lewat lihat ini kan. Ada video begini kan. Kenapa nih? Aduh, licin. Ini namanya apa di sini? Yang dulu. Shh. Ini nama tempatnya apa? Sinagoga. Ini sinagoga. Mana dia punya nama? Please come inside. Shh, semua datang sini. Keluar katanya. So where we are? Shh. Where we are? Mana yang lain? Where we are? Jadi di mana kita? Lagi di mana kita sekarang ini kalau Synagogue. Synagoge. Synagogue wasn't established only after the temple of King Solomon destroyed.
on 70 after Jesus by the Roman. Before was many places like this in all the villages. It's like it was a meeting place. It wasn't synagogue. We call it later on synagogue. It was a meeting place. People sit on a bench around, and somebody stood over there and speak. The situation of the village, problem, celebration, death, community do before synagogue. So please explain that was a meeting place. Jadi istilah nama sinagog itu muncul setelah 70 tahun, sekitar 70 tahun lebih setelah Masih Yesus, di mana setelah Roma itu banyak menghancurkan tempat-tempat pertemuannya orang Yahudi. Jadi ini adalah dulu tempat pertemuannya orang Yahudi, misalnya seperti mereka ingin mendiskusikan sesuatu atau mereka ada acara keibadahan, mereka lakukan tempat pertemuan di sini. Jewish people have to go 3 times a year to Jerusalem to celebrate. One of the holiday was Pascha, and Jesus went as a Jew. He went to Jerusalem. Okay, the Holy Week. Then, Di orang Yahudi itu dulu 3 kali dalam setahun itu bakal merayakan hari besar, dan mereka bakalan pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, ke tempel. Jadi contohnya yang pertama Paskah, makanya dicerita Yesus itu waktu Paskah dia pergi ke Yerusalem. Jesus in this holiday went to Jerusalem temple and was very angry because the people selling money and ask money from the poor to pray, and he was very angry about why poor people have to pay in the temple and make balagan there. Dan kemudian pernah ada kejadian juga, kita ingat Yesus itu waktu dia pergi sinagog ke Bait Allah di Yerusalem, kemudian dia melihat seperti banyak orang berdagang di situ, dan kemudian dia melihat juga orang waktu ingin masuk ke Bait Allah membayar sesuatu. Jadi itu membuat Yesus saat itu geram dan marah. So after the temple was destroyed, the Jewish community in the villages start to gather in the meeting house, and it's become a synagogue. They start to pray also here because they can't pray in the villages. Setelah Roma itu menghancurkan Allah, tidak ada tempat lagi untuk hari raya besar. Kemudian mereka melakukan pertemuan di tempat seperti ini di hari raya besar mereka. Look about the stone, white stone, big columns, gate, beautiful and very expensive gate. It's a very big house, very expensive house. So this community was very healthy, with a lot of money. First of all, it was a very big community and with a lot of money because there was a gate. Yeah, people when cross the border must to pay. Okay, so it was a big community with enough money to support itself. You can see the synagogue. You can see small synagogue, small community, big synagogue, big community. Jadi bisa lihat bangunan ini megah, seperti tiang-tiangnya, kemudian temboknya, kemudian bahkan di pintu gerbangnya juga kita bisa lihat ini megah, menandakan dulu berarti komunitas di sini itu berarti komunitas yang punya banyak uang. Karena dulu daerah ini juga sebagai perbatasan, jadi waktu orang ingin melalui daerah ini maka orang harus membayar perbatasan di dekat daerah sini. Do you have any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kok. Mana itu dulu Masih di belakang. jadi namanya ini nih sebelum namanya Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus ada ini, atau melahirkan atau bagaimana? Atau sesudah? This building before Jesus. Sebelum Yesus. Before Jesus, because it was a meeting house before 70. Jadi ini ruangan pertemuan. Also when Jesus was here, it was here. Dan juga Yesus saat itu juga pernah di sini. Jesus also came to meeting point here. Dan juga Yesus kalau ada pertemuan bakal datang juga ke sini.
Jadi termasuk Petrus nih tuh Kak. Petrus. Ini juga termasuk orang macam besar, orang yang kaya begitu. Simon Petrus. Simon Petrus. Bukan. Oh. Nelayan. Harusnya selesai. So from here we are going back to the bus, and the bus will take us northeast to the highest Golan, to the city of Katserin, to a winery. Okay? Let's go. Let's go party. Kami keluar dari sinagoge. Ini adalah sinagoge di mana tempat pertemuan para orang besar, orang kaya di sini. Ya. Itu rumah ibadah dan di bawahnya tempat tinggal Simon Petrus tadi. Kita keluar dari sinagoge. Bawa daun no. Sambil daun apa ini ya? Ini yang daun mereka jual kemarin kan? Iya toh? Bukan beringin ini. Wewe kakak tolong dong, foto saya. Foto. Atau mati bergaya? Di sana, di belakang ini. Iya, sini saja. Iya, di halaman aja. Maunya arah ke itu, tempat Simon. Terserah aku, kan aku yang foto. Sekarang gini. Oke. Hai. Cepat sudah, nanti cari baterai ada yang kalian lah ini. Sekarang kami lanjut kita ke Bukit Golan nah. Golan kan? Pembuatan wine. Kalau dari Kapernaum, sinagoge, di mana tuh ini Simon Petrus tinggal. Eja, tolong. Kau apa itu kau? Gradi, tolong. Tahu mahal. Sudah mau lah. Oh, foto kemarin ada judul itu. Saya pribadi belum film posting di WA. Sama juga. Kita baru nih video ini, daily yang Kena ya. Tabrak itu maka. Ternyata Danau Galilea nih dan Kapernaum tidak jauh ya. Tempat Simon Petrus menjadi penjala manusia diajak dari Tuhan di sana tadi, Danau Galilea. Tapi ini masih ada Danau Galilea juga di samping ini, hanya Kapernaum di sini. Dan ini Simon, Simon ya orang sabu kau, kepala batu. Kasih sama dengan murid Tuhan Yesus. Itu, dan mau
Tidak seperti Simon asli. Kemarin tuh dong terlalu Dori tidak mau dengar orang begitu tuh. Orang yang dengar yang betul mereka pita lain. Itu buah kom kan? Itu buah yang dilarang. Ay, jangan datang. Buah kom. Oh. Kan menciptakan itu untuk dimakan. Buah kom. Memang hawa begitu biasanya. Terserah kamu. Kakak Blend. Habis makan baru menyesal. Ini kami sudah keluar dari Kapernaum dengan Danau Galilea tadi. Ih, masih banyak dari sana, masih batung dong nanti oh. Buah kom banyak di sini. Kita pulang nih, mari. Jangan ketinggalan lagi. Aduh, hirup udara segar, tahan dulu. Itu Danau Galilea guys. Di ujung sana tadi yang tempat Simon diajak dari Tuhan menjadi penjala manusia di sana tadi. Ini Kapernaum. Masih daratan ini apa juga? Galilea juga ini danaunya. Danaunya seperti mirip dengan air laut dia punya itu panjang. Oh, di Pundana tuh ke air laut kalau kita lihat dari sini nih. Biru seperti air laut. Tapi ini Danau Galilea ya. Di sana Tiberias. Itu kota Tiberias di sana. Di mana Tuhan itu hari ditolak dari Nazaret untuk mengajar firman, makanya ditolak dari Nazaret. Tuhan berjalan kaki datang di ini apa? Galilea sini untuk mengajar. Ada. Lanjut kita ke Golan. Kita ke Golan lagi kan? Golan. Iya. Kawati, ada nampak air minum kita Kawati. Ya enggak es batu. Dengan Sungai Yordan sebentar. Ini aliran HP su 12. Air di mana lagi yang ada air? Tinggal Kawati lah, nggak tahu kalau minum di mana. Tidak mau habis ini, penting kita cari tempat air sebentar. Yang melakukan itu terus mati. Danau nih memang betul. Danau Toba begini juga kan? Enggak, beda. Lebih amis Danau Toba. Amisnya karena di tepi yang terminum ya.
Bersih airnya tapi seperti air laut ya. Lagu yang tadi tuh kenapa ngobrol gitu? Besarkan weh. Besarkan weh. Saja tahan dulu guys.